Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua. Masih semangat untuk belajarnya? Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai ketampakan atau kenampakan bumi Indonesia. Jadi bisa ketampakan, bisa kenampakan, itu sama ya. Ketampakan atau kenampakan bumi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam. Apa itu ketampakan alam? Adalah lingkungan yang terbentuk secara alami atau bentuk bumi yang terjadi secara alamiah. Artinya di sini adalah tidak ada campur tangan manusia. Di sini adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa, ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya ada dua. Yang pertama itu adalah daratan. Yang kedua adalah yang berbentuk perairan. Yang berbentuk daratan, contohnya yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nanti ada gunung, ada bukit. Perbedaannya adalah bahwa gunung itu lebih tinggi dari bukit. Jadi kalau bukit itu agak pendek. Yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan itu adalah kumpulan atau rangkaian gunung. Jadi ada beberapa gunung yang berjajar-jajar itu membentuk sebuah pegunungan. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter DPL. DPL itu adalah di atas permukaan laut. Jadi yang sebagai standar adalah permukaan laut. Contoh daripada dataran tinggi ini adalah kalau yang terkenal ada dataran tinggi Dieng. Itu cirinya adalah hawanya dingin atau sejuk. Atau bisa juga dataran tinggi yang ada kalau kita pergi ke Ciwidey, kita pergi ke Pangalengan, itu adalah dataran tinggi. Kemudian adalah dataran rendah. Dataran yang terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter DPL. Ini kita lihat di gambarnya di sini, ini adalah hamparan sawah. Jadi daerahnya itu adalah rata. Ada di sekitar pesisir pantai. Kemudian ada pantai. Jadi pantai itu bisa masuk ke daratan, bisa masuk ke perairan.
Karena pantai itu di sini adalah batas antara daratan dengan lautan. Apa contohnya? Contohnya kalau yang pernah pergi ke Ancol, ada pantai Ancol. Ada pantai yang di Bali, ada pantai Kute. Pantai yang di Banten, ada pantai Anyer. Ada Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok atau masuk ke lautan. Ada itu ketampakan alam yang berbentuk daratan. Nah, sekarang ketampakan alam yang berbentuk perairan. Yang pertama ada laut. Apa itu laut? Laut itu adalah kumpulan air asin yang sangat luas di permukaan bumi. Contohnya ada Laut Jawa yang ada di sebelah utara Pulau Jawa. Ada Laut Cina Selatan. Ada laut, ada lautan. Apa perbedaannya? Kalau lautan itu lebih luas daripada laut. Kalau lautan nama lainnya adalah samudra. Ada Samudra Indonesia atau kalau yang dulu namanya Samudra Hindia. Yang kedua adalah sungai. Aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu, dari sumber air yang di atas pegunungan menuju ke hilir, menuju ke muara. Muara itu yang sebelum masuk ke laut, itu namanya muara. Ada danau. Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Di negara kita punya danau yang terbesar di Indonesia, sangat terkenal. Ada Danau Toba. Di Bali ada Danau Batur. Selanjutnya ada teluk. Nah, ini teluk ini adalah kebalikan dari tanjung. Kalau tanjung itu tadi daratan yang menjorok ke lautan, kalau teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Ada Teluk Bone. Kemudian ada selat. Selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau. Di sini ini ada Selat Sunda. Selat Sunda ini adalah ada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi kalau kita menyeberang mau ke Pulau Sumatera, ini kan dari Merak, kemudian ini kita melewati Selat Sunda, ini lalu tiba di Bakahuni di Lampung. Kemudian ada rawa. Rawa itu tanah yang becek, tanah basah yang selalu digenangi air secara alami.
Ini ada di Rawapening. Ketampakan bumi yang kedua adalah ketampakan buatan. Ketampakan buatan adalah ketampakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh yang pertama adalah waduk atau danau buatan. Ada banyak waduk yang terkenal di Indonesia. Kalau di dekat kita ada waduk Jatiluhur, ada waduk Cirata, ada waduk Saguling, ada waduk Riam Kanan. Banyak waduk yang dibuat di Indonesia. Yang kedua adalah pasar. Apa itu pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Itu pengertian pasar. Apa contohnya? Contohnya banyak pasar. Contohnya ada pasar Pemda di Cikampek. Atau pasar Tanah Abang. Ada pasar Jatinegara kalau di Jakarta. Kemudian ada bandara atau bandar udara. Ini adalah sebuah tempat di mana pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Jadi tempat parkirnya pesawat itu namanya bandara. Kita ada Bandara Soekarno-Hatta. Ada Halim Perdana Kusuma. Kemudian ada pelabuhan. Sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Ini terminalnya kapal itu namanya pelabuhan. Demikian penyampaian materi pada pertemuan kali ini mengenai ketampakan bumi. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.